Terus yang pengumuman ranking 1 bingung juga sih. Oke, nggak belajar ranking 1. Jadi judulnya nanti Halo, kembali lagi ke Selbiagi Podcast. Kali ini kita akan bahas lagi tentang CPNS ya. Dan sebelum kita mulai, bumper dulu. Oke, dengan Mbak siapa bisa diperkenalkan dulu? Oke, jadi ini balik lagi ke podcastnya si Selby ya. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Neni, asalnya dari Jombang. Untuk CPNS-nya formasinya di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Formasinya Arsiparis. Oke. Arsiparis, teman gue juga ada Arsiparis, cuman dari D3 sih. Dia di Pemkot Blitar. Ditaruh di Pemkot. Ya. Yang pertama Arsiparis atau apa ya? Pustakawan ya. Pustakawan terampil, sorry. Beda ya, Pustakawan sama Arsiparis ya. Beda. Oke. Nah, ini pasti sebuah pertanyaan yang akan aku selalu lontarkan ke setiap CPNS yang datang ke sini sih. Kenapa milih jadi CPNS? Untuk awalnya ini jujur apa? Ya terserah. Untuk kenapa jadi CPNS? Yang pertama pasti dukungan dari orang tua, kayak gitu. Dukungan atau dorongan? Nah. Lebih ke paksaan kayak gitu sih. Tapi balik lagi ke orang tua, balik lagi ke kita mau milih yang kayak gimana. Tapi dukungan dan dorongan itu pasti ada. Jadi ya udahlah, ikut aja tiap tahun. Aku udah ikut 2 kali. 2018 ikut, 2019 ikut. Berarti udah gitu. Kali kedua ya? Kali kedua. Okay. Yang pertama di Kemenak juga sih. Oh, berarti emang udah segitu cintanya dengan Kementerian Agama ya? Kayaknya kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Kemenak? Kenapa Kemenak? Yang dipaksa juga. Dipaksa juga, tapi untuk terus pertama dipaksa, tapi nextnya pasti kan kita ada pilihan sendiri kan. Jadi ya udahlah, milih Kemenak, ya bismillah milih Kemenak gitu. Untuk di Kemenak merasa nyaman atau enggak? Atau biasa gimana? Aja sih. Biasa. Biasa, tapi untuk habit kebiasaan di dalamnya, di kantornya itu kalau aku lebih suka sih sekarang. Soalnya dan mereka teman-teman itu lebih mengingatkan. Mengingatkan setidaknya yang lebih baik-baik. Agamis lah ya. Ya, lebih agamis dari kita. Benar. Oke. Kita masuk ke bagian seleksinya. Kan otomatis banyak ya. Apakah cuman Kemenak aja dulu waktu daftar? Kan ini kan lagi masa pendaftaran buat 2021. Nah, apakah sebelumnya jurusan apa dulu? Kuliahnya? Jurusan S1 Administrasi Negara. Administrasi Negara jadi Arsiparis. Iya, soalnya untuk formasinya emang jurusannya cuman Administrasi Negara sama Administrasi Pemerintah. Yang di Kemenak. Ya, maksudnya untuk Arsiparis. Benar. Oh iya, ya. bukan yang apa? Bukan malah ilmu IP. Informasi dan Perpustakaan, bukan, malah Administrasi Negara. Oke. Jadi mereka yang kuliah IIP nggak bisa masuk jadi Arsiparis dong malahan. Malah bisa kalau di tempat lain. Aku baca itu sekarang di itu pustakawan. Iya, pustakawan. Oke. Itu tadi kembali ke pertanyaan. Apa tadi? Apa ya? Oh, seleksi. Iya, seleksi. Maksudnya kan dari sekian banyak instansi udah milih Kemenak. Nah, ini udah tahun kedua juga. Itu udah lihat peluangnya atau gimana? Kenapa kok milih Kemenak itu? Iya sih. Jadi pasti formasi yang dibutuhkan berapa waktu itu? Untuk yang tahun pertama, aku milih Arsiparis juga. Itu yang dibutuhkan cuma satu. Yang melamar? Yang melamar kan kalau yang 2018 itu kelihatan. Ya. Yang melamar berapa? Itu sampai 500-an. Dan yang lolos SKD itu sekitar 15. Oh, nggak kayak 2019 ya berarti ya? Iya, beda. 2019 kan nggak kelihatan yang daftar berapa. Kelihatan. Kayak gitu. Kelihatan. Sebelum aku milih formasi itu kelihatan.
Terus kalau udah milih formasi nggak kelihatan kan yang udah daftar berapa? Nah itu aku lupa. Nggak kelihatan kalau 2019. Yang 2018 tuh kelihatan. Terus abis itu kan lolos dan yang 2018 itu kan kita belum pandemi ya, jadi offline semua di asrama haji untuk tesnya. Tes SKD di BKN. Untuk SKB-nya di asrama haji. Asrama haji. Oke. Dan yang ngetes itu waktu yang 2018 itu ada yang dari pusat juga. Jadi 2 dari Kanwil. Itu 2018 ya, berarti ya? Kalau yang 2019 ini kan kita offline, online. 2018 itu Kanwil semua. 2018 itu gagalnya di SKB. SKB aku nomor 2. Yang diterima kan cuma 1. Dan bedanya itu selisihnya cuma 1. Jadi 1 koma atau 1 aja? 1 aja. 1 aja. Jadi dia yang nomor 1 itu 80. Aku 79. Gitu. Jadi buat calon pejuang LIP tahun ini selisih angka 1 itu mempengaruhi sekali. Jadi harap maksimal dalam mengerjakan tes ya. Enggak cuman hoki. Ingat enggak cuman hoki. Ya belajar itu penting sih teman-teman. Oke. Kan berarti tahun kedua udah pernah belajar dari kesalahan Mbak ya. Jadi kalau masih ingat nih nilai SKD waktu itu berapa? Yang 2019 SKD-nya 380-an. 380-an. Kalau yang 2018? 390-an malahan. Oh, 390-an. Menurut Mbaknya ini untuk 2018 sama 2019 bobot soalnya berat mana? 2018. Semua bilang gitu sih. Iya. 2019 soalnya gampang banget. Aku jujur ya, aku belajar yang 2018 malahan. 2018 aku intens 3 bulan emang belajar. Yang 2019 aku kan kerja juga. Dan kerjaanku itu nggak bisa ditinggal. Dan emang sampai malam kadangan masih kerja gitu. Jadi malam pun kita kan udah capek. Jadi aku sudah ke 2019 tuh nggak belajar sama sekali yang SKD. Cuman untuk TWK wawasan kebangsaan itu aku lemah di situ emang. Jadi aku belajar yang itu aja. Aku juga sih. Aku juga lemah di TWK. Kalau TIU udahlah langsung aja ngerjain gitu. Oke, untuk angka 380 nggak belajar itu cukup tinggi sih. Ya mungkin karena udah pengalaman di 2018 sih. Jadi bener. Ya nggak kaget gitu loh. Iya nggak kaget. Soalnya itu dan lebih gampang. Jadi kayak gitu kayak kaget gitu waktu soalnya di pas 2018 memang aku belum lulus ya. Jadi untuk lihat nilai itu enggak ada yang sampai 400. Sedangkan di 2019 angka nilai itu 400 ke atas banyak sekali. Bener enggak? Enggak sih. 2018 kalau di Kemenak memang enggak ada. Iya. Di instansi lain. Oh iya. Di instansi lain. Kalau di Kemenak itu kayaknya ya buat kalian yang merasa enggak terlalu pintar daftar ke Kemenak aja. Kayaknya saingannya lebih ringan deh. Iya benar. Soalnya jadi kan ya tahu sendiri lah pengumuman Kemenak kan terakhir sendiri. Ya lihat biar orang-orang itu daftar di instansi lain dulu gitu maksudnya. lihat nilai instansi lain, tinggi 400 itu juga ngedown gitu loh. Pas waktu mau pengumuman SKD itu kan juga penasaran sih kira-kira ranking berapa ya dengan nilai segini. Dengan nilai 380 itu Mbak Neni ini dapat ranking berapa? Ranking 1. Ranking 1 Asia. Dari SKD udah ranking 1 gitu loh, padahal nggak belajar ya. Kan langsung kelihatan kan nilainya. Di parkiran motor. Hah? Serius ini? Terus aku kan langsung keluar juga kan kalau nggak salah itu. Tes di BKN kan? Iya. Rankingnya langsung keluar nggak sih? Nah, itu langsung keluar di TV di BKN. Cuman kan kita nggak tahu pesaing kita siapa kan siapa kan masih belum tahu. Iya itu. Terus iya guys, langsung kayak langsung di TV, cuman enggak ada formasi ini enggak ada, cuman nama sama nilai. Terus yang pengumuman ranking 1 bingung juga sih. Oke, enggak belajar ranking 1. Jadi judulnya nanti Jadi judulnya enggak belajar tapi ranking 1. Sedangkan aku belajar mati-matian, guys. Ya soalnya kan belum pengalaman. Iya, belum benar. Jadi untuk teman-teman yang tahun kemarin enggak lolos, terus tahun ini enggak usah belajar aja gitu. Siap. Oke.
Untuk detail nilainya Mbak, masih ingat nggak? TIO berapa, TWK berapa, TKP berapa? Enggak ingat detailnya ya. Oke. Kalau ingat itu ya yang paling tinggi deh. Kalau nggak gitu. TIO. Di angka 150? Iya, ada. Perfect berarti 150. Pokoknya aku yang mepet itu malah TWK. Bukan. TKP aku juga cuma 143. Mepet pokoknya passing grade-nya berapa sih? Passing grade-nya 139 atau 140 ya? Apa TWK berapa? Passing grade-nya? TWK itu 60. Berarti aku di TWK yang rendah, cuman 70. Pokoknya di atas passing grade 1 poin. 1 berarti poin. 2 poin berarti Mbak kalau 70. Soalnya satu soal tuh 5 poin kalau nggak salah. Berarti 70-an. Berarti 2. Ya alhamdulillah lah itu, bersyukur sekali tertolong. Ini for your information lagi. Jadi tiap tes itu ada passing grade ya Mbak ya. Yeah. Jadi buat kalian paling nggak minimal harus memenuhi itu dulu ya. Tapi kalau selanjutnya pasti harus perankingan juga. Jadi selain lolos passing grade, perankingan harus tinggi juga. Tinggi juga sih. Jadi walaupun lulus passing grade nggak bisa seenak langsung nyantai gitu. Udah lolos berarti lanjut ke berikutnya enggak juga. Untuk aturan yang sekarang aku masih belum tahu soalnya. Kalau di 2019 kan kita 3 kali jumlah formasi. Sedangkan di 2018 bisa sampai lolos 15 ya. Iya. Ya, berarti kan tiap tahun berubah aturannya. Dan TWK tahun ini nambah 5 kalau nggak salah. Atau apa mungkin gara-gara viral yang petugas KPK kemarin ya? Kayaknya. Itu soalnya ngawur sih. Terus setelah SKD pengumuman ranking 1, berarti pesaingnya cuma 2 Mbak ya? Karena formasinya berapa? Formasinya 3 orang. Berarti 9 ya yang lolos. 9. Untuk selisih dari ranking 1 sampai ranking 2 terpautnya berapa poin? 10. Berarti 380 sama 370. Wah, tipis berarti ya? Iya, tipis. Tipis-tipis sih semuanya. Aku lihatnya itu tipis-tipis semua. Terus ini lanjut ke SKB. Waktu SKB ada kendala atau gimana? Untuk SKB aku mati-matian belajar di SKB. Soalnya kan belajar dari pengalaman yang 2018, aku belajar pun tapi kurang maksimal kayaknya. Soalnya kan di Kemenak itu soal tesnya ngapain aja sih kayak gitu. Dan beda sama instansi lain yang cuman CAT lagi. Benar. Kalau di Kemenak kan beda, ada wawancara, praktek kerja sama ada ujian agama. Itu bukan apa satunya? Sama praktek kerja. Wawancara, praktek kerja. Sama psikologi. Ya, psikologi psikotes. Kan. Ya, psikotes. Tapi itu sama kayak SKD jatuhnya. Iya, psikotesnya ya. Psikotes jatuhnya kayak SKD. Lah itu. Lah, tapi kan kita nggak tahu juga CAT di tempat lain itu kayak gimana. Sama kayak psikotesnya kita apa enggak kayak gitu. Kalau ini info yang lain sih, jadi soal-soalnya tentang tusinya. Iya, jadi pertanyaan langsung misalkan ada kendala di formasinya itu. Jadi langsung studi kasus lah ya, studi kasus gitu. Lah, kalau di aku kayaknya soalnya beda. Di aku ada arsiparisnya juga. Gitu. Jadi kayak gimana itu soalnya? Ya, kalau tentang kesuratan kayak gitu juga ada. Ya sih. Kalau di aku juga gitu. Jadi kalau misalkan karena pengolah data ya, gimana cara menyimpan data secara virtual, terus kalau kita harus membagikan file yang besar gimana? Itu nggak ada di aku. Berarti kayaknya ya emang sesuai formasi. Itu waktu praktek kerja ya guys. Jadi kan kita ada 3 tes praktek kerja, yaitu tadi pasti sesuai formasi masing-masing. Nah untuk yang kedua ini wawancara ini kayaknya sama semua deh kalau Kemenak. Iya sama semua. Jadi kita kalau ujian wawancara praktek itu ada apa kemarin? Ujian praktek agama. Ngaji. Iya ngaji. Tulis artikan ya. Aduh. Kalau inget itu rada aduh. Ngaji terus mengartikan. Mengartikan sebisanya sih sebenarnya. Masih ingat gak waktu itu mbaknya suruh membaca suratnya atau gimana? Iya, yang pertama ditanyain di situ ada Al-Quran apa enggak? Ada Pak gitu kan. Coba buka Al-Maidah ayat 40 sampai 43 kalau nggak salah. 40 apa 41 gitu. Pokoknya dia 3 ayat disuruh baca. Dan itu ayatnya yang panjang banget. Panjang banget sampai
dari atas sampai bawah gitu ya nggak sih? Kamu Al-Maidah. Nah, jadi ini agak beda karena aku tes wawancara pertama. Jadi petugasnya kayak lupa buat itu. Jadi, Mas, tolong bacakan Al-Qur'an. Ya udah, aku membacakan apa yang aku ingat. Oh gitu. Aku baca surat Al-A'la waktu itu dan tak enak-enak noise pokoknya. Tak enak-enak ada baca. Aku enggak sih baca biasa. Cuman terus untuk mengartikan ya mengartikan sebisanya aja. Kalau yang mengartikan itu juga aku ditanya. Kalau nggak salah waktu itu ditanya tentang Al-Maidah, aku lupa ayatnya berapa. Maksudnya ayat keberapa? Kayaknya sama itu 40. Ya, pokoknya tentang Nabi Musa bukan? Kalau nggak salah. Ya, tentang kitabnya Taurat yang benar, disebarkan ke orang-orang kafir kan gitu. Kok disebarkan yang diajarkan ke orang-orang kafir. Nah, waktu itu aku jawabnya dengan simpel gitu aja. Mohon maaf Pak, saya kurang tahu tapi sedengar saya di situ ada nama nabi disebut, ada nama kitab disebut dan juga untuk orang-orang kafir udah gitu aja. Iya, yang pertama aku pasti gitu. Minta maaf juga sih. Soalnya kan aku basicnya bukan anak UIN yang tahu agama, bukan anak pondok juga kayak gitu. Jadi yang pertama pasti aku minta maaf dan sebisanya kayak gimana gitu. Kita bukan alma mater universitas yang ada embel-embel agamanya, ya, kita bener. Dari UNER kan gitu. Jadi ya. Basicnya bukan agama. Iya. Mohon dimaklumi lah ya. Iya. Untuk SKD ranking berapa Mbaknya? SKB. Sorry SKB. Ranking 1 lagi. Nice. Aku SKB langsung turun ke ranking 4. Aku ya alhamdulillah sih ya. Itu kena agama itu. Kena agama itu nilainya agak-agak jauh sih. Tapi untuk wawancara kan kita nggak cuma disuruh ngaji aja kan. Iya, ada praktek kan sholat. Ya sholat. Terus ada yang ditanyain 10 pertanyaan atau 15 pertanyaan kalau nggak salah. Oh iya. Itu tentang moderasi beragama. Bener. Aku waktu itu ditanya tentang ormas Islam. Pertanyaanku masih ingat. Pertanyaanku lebih ke profesionalitas kerja. Misalkan kayak gini, misalkan kamu di situ kan posisinya udah 3D, sedangkan untuk di kantor banyak teman-teman yang masih golongan 2 dan usianya sudah tua, kayak gitu. Terus kamu gimana perlakuanmu ke teman-teman kayak gitu? Ya pasti kita kan profesional ya, kita udah punya tusi masing-masing. Saya jawab kayak gitu. Tapi ya kita harus menghormati sesama, dia sudah tua, saya diajarkan orang tua saya untuk sopan santun kayak gitu. Terus bapaknya pertama yang aku jawab, ya saya pasti profesional Pak, gitu diem semua, tiga-tiganya diem. Tapi saya tetap menghormati, langsung yang tiga-tiganya bareng, oh iya bener kayak gitu, itu bener kayak gitu. Jadi untuk di Kemenak mungkin tips-tips aja ya. Itu lebih ke kekeluargaan kayak gitu bisa juga. Catat. Kalau untuk di Kemenak seperti itu. Tapi kalau di Saldi aku agak beda. Mungkin yang lihat juga udah bosen. Udah aku sering bilang ya itu tadi pertanyaan tentang ormas-ormas dan ditanya tentang peraturan hukum. Secara kalau orang pengolah data kan mungkin tahu kan gitu. Padahal aku sendiri tahu hukum itu karena aku juga kuliah hukum. Jadi aku bisa menjawab semuanya dengan mudah karena memang itu mata kuliahku kemarin gitu. Jadi masih panas-panasnya di kepala. Masih panas-panasnya di kepala. Jadi untuk menjawab pertanyaan masalah hukum ya lepas gitu aja. Mungkin Pak Penguji juga kaget, masih pengolah data kok paham hukum mungkin gitu. Nah, cuman yang satu lagi itu kalau nggak salah Mbaknya ada ditanya gini Kak. Kalau misalkan dimintain buat PowerPoint, enggak ada. Oh, apa mungkin karena pengolah data ya. Jadi aku ada pertanyaan kayak gitu. Gimana? Kalau Masnya diminta buatkan PowerPoint gimana? Ya kan aku juga nggak pernah diwawancara pekerjaan ataupun aku nggak pernah nyari pekerjaan atau gimana. Jadi aku yang jawab, jangankan PowerPoint Pak, video aja saya buatkan. Aku bilang gitu waktu itu. Ya entah ya itu nilainya sombong atau apa, aku nggak tahu ya. Tapi untuk di situ aku lebih ditanya waktu praktek kerja. Ditanya, kamu bisa apa untuk komputerisasi gitu ibunya. Ya saya bisa Word, Excel, semua Microsoft bisa Bu. Terus untuk desain bisa enggak gitu. Lah waktu itu aku lagi belajar Corel kayak gitu. Ya bisa Corel Draw gitu. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya untuk aplikasinya nanti waktu kerja bisa kayak gitu aja sih. Oke, saran buat kalian nih. Kalau ditanya jangan langsung jawab enggak bisa. Ngeles-ngeles saja. Ngeles-ngeles saja walaupun hanya bisa sedikit.
paling enggak jelaskan lah, paling enggak bisa gini kan orangnya juga enggak akan tahu juga kok. Iya, benar-benar. Nanti Jadi kalau udah keterima ya sambil belajar ya, sih. benar. Kalau disuruh ya sambil belajar benar, aja. Benar. Jadi jangan sedikit-sedikit enggak bisa. Jangan jawab enggak bisa. Iya. Itu haram hukumnya. Iya. Jadi harus jawab bisa. Meskipun sedikit jawab aja bisa gitu. Kamu ditanya bahasa Inggris juga enggak sih? Praktek Bisa berapa bahasa? Oh, bisa berapa? Iya. Terus? Ya aku bisa bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Arab Mas, bisa Pak kalau sholat. Bener. Jadi ya itu tadi kembali lagi waktu SKB tes di mana? Di Surabaya. Di Jombang. Oh, di Jombang. Aku kan di Kemenak Sidoarjo. Jadi orangnya yang jaga itu juga ketawa gitu loh. Dengar jawaban saya yang bisa Pak kalau sholat itu ketawa. Yang jaga. Iya. Nah, jadi ya gimana lagi? Memang kebanyakan biasanya kalau orang Kemenak itu lulusan UIN sih kebanyakan. Iya. Dan temanku yang sekarang keterima di Kemenak Sidoarjo itu bisa banyak bahasa ternyata. Dan yang ngetes pun sekarang kan di Kanwil kan aku di Kanwil ketemu yang ngetes. Oh ini yang itu ya ngono. Kok enggak yang diterima yang di Kanwil yang di penempatan Kanwil kok enggak yang bisa bahasa Arab juga bisa kayak gitu. Wah itu kayaknya langsung dari BKN Bu. Saya jawab gitu aja. Oke, aku enggak di Kanwil berarti aku enggak bisa bahasa Arab. Aku juga enggak bisa bahasa Arab. Ya di Kanwil aja sih. Soalnya kalau untuk penempatan emang dari BKN gitu, bukan yang nomor 1 harus di Kanwil gitu enggak. Jadi ini ada jarak rumah gitu juga. Berarti untuk Mbaknya ranking 1 di Kanwil, yang ranking 2 tahu enggak di mana? Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo soalnya rumahnya di Jember. Jember. Kayaknya jarak rumah juga. BKN kan gitu kan. Iya. Formasi yang dibutuhkan di mana, terus jarak rumah. Iya sih. Terus yang ketiga, tahu yang ketiga ditaruh di Blitar, rumahnya Kediri. Oh, deket ya berarti. Mungkin sudah berkeluarga mungkin. Sudah. Nah, ya pantas. Oke. Jadi ini untuk menegaskan lagi, penempatan itu juga bisa dari faktor itu Mbak ya tadi ya. Jadi udah berkeluarga, jadi domisilinya di mana itu bisa, dan ranking sih biasanya. Iya. Tapi untuk teman-teman yang perencana aku tanyain kan, kamu ranking 1 ya di sini? Enggak gitu. Tapi emang rumahnya Surabaya, kayaknya dia berkeluarga itu tadi sudah mungkin. Berkeluarga, kayaknya itu daerah juga sih. Faktor berkeluarga kayaknya jadi faktor yang nomor 1 deh. Kalau masalah penempatan sepertinya. Itu. Kalau di Kemenak ya. Tapi kalau di instansi pusat lainnya enggak deh. Enggak bisa. Memang harus siap untuk ditempatkan di mana aja. Di mana aja, bener-bener. Jadi kalau kalian daftar ke kementerian apapun itu, kayaknya kalian harus siap untuk ditempatkan di luar domisili. Untuk aku yang enggak pernah keluar dari domisili ya sempat kaget sih waktu itu. Kaget ya? Iya. Di desa banget ya? Ya enggak sih, kalau desa banget sih enggak. Cuman ya udah biasa dengan vibe-nya Surabaya, kita pindah ke Kediri ya pasti beda kan gitu. Iya. Oke, lanjut ke SKB. Untuk tes SKB yang terakhir itu psikotes. Itu kita kena shock terapi. Oh iya, benar. Itu kita kena shock terapi. Soalnya udah ngerjain banyak, terus udah ngerjain dapat 1 jam. Terus bilang diundur, nanti ada sesi kedua. Kalau di Sidoarjo ada gitu. Kalau di Jombang gimana? Diundur. Cuman diundur aja. Iya. Nah, kalau di Sidoarjo enggak, nanti ada sesi kedua. Dari situ aku langsung angkat tangan. Pak, saya ikut sesi kedua. Soalnya beneran koneksinya, wah. Iya, koneksinya jelek. Dan langsung down kan. Iya. Gitu. Soalnya ya gimana enggak kita satu Indonesia serentak tes. Ya pasti ya down lah. Kayak websitenya SSCN sekarang aja deh. Coba kalian buka pasti request time out, Lah, itu kamu downnya gara-gara itu kan yang dia down servernya. Iya. Aku awalnya itu nggak bisa malahan, aplikasinya di laptopku nggak bisa. Itu kan pasti aku yang lebih down lagi daripada teman-teman. Jadi harus menyiapkan laptop yang benar-benar performa ya. Iya, yang siap performanya ya. Oke. Terus untuk download aplikasinya juga kan kita disuruh download masing-masing. Sendiri, iya. Itu ya benar-benar yang udah di-download yang full 100%. Untungnya waktu itu teman-teman Kanwil itu ada yang jaga di sana dan dia anak IT. Jadi langsung laptopku dibenerin gitu. Jadi teman-teman udah ngerjain 30 menit
aku belum ngapa-ngapain. Serius, aku belum Tapi kan ngapa-ngapain. waktu itu psikotes kan walaupun kita belum ngapa-ngapain kan jamnya kan ikut Jamnya kita. ikut kita. Jadi bukan jam full server kan gitu kan. Bukan. Itu enaknya. Kayaknya tak tahun ini bakal gitu deh dengan lihat situasi pandemi yang masih kayak gini. Tetap kayak gitu kayaknya. Kayaknya masih belum memungkinkan untuk datang ke BKN ataupun datang ke Kemenak asal kayaknya. Jadi ya persiapkan aja lah buat kalian yang mau daftar ke Kemenak ya. Gitu. Persiapkan laptop juga. Oh ya, setelah kena shock terapi di psikotes pertama, menurut mbaknya untuk soal psikotes kedua dan pertama jauh beda enggak? Beda. Lebih berat yang Kedua. Oke. Berarti deal ya, sepakat semuanya bilang yang lebih berat yang kedua. Iya, lebih berat yang kedua, susah soalnya. Dan untuk aku yang bekerja waktu itu ya, kan aku untuk tesnya. izin ya. Ya, untuk izinnya susah sih. Kan khususnya aku tesnya itu beda-beda hari. Jadi Senin, Selasa enggak, Rabu iya, sama Jumat kan. Tes psikotesnya itu Jumat. Iya. Jadi serentaknya bukannya tengah-tengah mbak ya? Kalau yang pas kita kena shock terapi itu perasaan Rabu. Senin sampai Rabu itu praktek kerja, terus Kamis itu psikotes ya. kayaknya berarti Jumat itu. sampai Rabunya itu wawancara. Iya. Seingatku gitu. Soalnya aku Jumat pagi itu wawancara. Aku Jumat juga kena sih. Atau gimana ya? Ya antara pokoknya gitulah. Iya, pokoknya beda-beda gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak yang kita udah ngerjain sampai 1 jam dibela-belain nggak kerja, terus harus Kita kena prank. diulang. Untungnya kan hari Minggu nggak sih? Psikotes lah. Iya, psikotes yang kedua. Oh iya, psikotes kedua itu Minggu. Jadi untungnya hari Minggu, jadi nggak usah repot-repot izin kerja lagi. Gitu. Ya, jadi buat yang udah kerja ya itu tadi kalau mau ikut tes CPNS siap-siap untuk cuti aja. Ya, Saranku siap-siap untuk cuti aja. gitu. Kalau kalian memang beneran minat jadi PNS sih. Kalau enggak ya udah skip aja. Skip aja lah. Skip aja. Enakan kerjaan yang lama kok. Bener-bener. Gaji PNS kecil. Iya, aku aja shock. Waktu itu dorongan orang tua ya. Iya. Waktu aku kasih tahu orang tuaku kalau gajiku cuma segitu, hah? Gitu, serius. Langsung, hah? Dikit banget, ya udahlah, nggak usah keluar dari tempat yang lama gitu. Padahal aku udah bilang ke bosku kalau aku keterima CPNS kayak gitu ya, nggak bisa bu, sini konsekuensiku kayak gitu. Jadi perbedaannya berapa digit kurang lebih? Kalau dari pekerjaan yang lama sama PNS ya? Beda. Beda jauh. Gajiku PNS untuk gaji pokok ya. Iya. Sekarang 3 bulan, gajiku yang lama 1 bulan. Iya. Tapi kalau misalkan gaji plus tukin sama Masih gaji beda. masih beda. Beda 3 jutaan gitu. 3 jutaan guys. Itu tuh. Iya. Jadi kalau memang orang bilang alah PNS itu kaya, Ya, ya, itu salah besar. ya bukan salah besar juga sih. Ya bisa kaya tapi Bisa. prosesnya lama. Ya bisa lama tapi. Jadi nggak kayak Harus mereka telaten. yang usaha ataupun tapi ya gitu beban kerjanya kita nggak kayak. Yang di perusahaan. Jadi semua itu ada enak ada nggak enaknya lah. Kalau aku sendiri sih ya gitu ngerasa pekerjaan itu kayak 5 menit selesai di kantorku. Ya, dilama-lamain. Kalau aku enggak, aku 5 menit selesai, kalau udah ya udah. Tak tinggal nonton film, tak tinggal apa. Oh gitu. Kalau di Kanwil sungkan sih. Aku bebas. Meskipun di Kanwil ya, sekarang kan apalagi sekarang WFH, WFO. Kayak gitu. Jadi yang datang tiap hari pasti aku. Sebagai ya, CPNS iya sih. gitu. Tiap hari dari Senin sampai Jumat. Jadi aku dari awal meskipun teman-teman kayak di bidang, teman-teman CPNS di bidang itu ada WFH, WFO, ada jatah seminggu 1. Aku yang di TU nggak ada. Yang di sekjen nggak ada. Oke. Jadi kalau bahas masalah ini kayaknya kepanjangan. Jadi kita kembali ke masalah tes saja dulu. Nah, setelah itu SKB juga ranking 1 Mbak ya. Untuk yang ranking 2? Jaraknya? Iya, satu itu. Enggak. Yang 2019 kan? 2019 ya. Sama temen yang ranking 2 ya. Padahal yang kedua dia bisa yang bahasa Arab, bahasa 5 bahasa kayaknya. Kan sekarang yang partnerku yang kayak atasanku kan dia 3D.
itu sama aku terus kan, itu dia cerita dulu Mas ini tuh bisa loh bahasa ini. Sebenarnya dia cerita kayak gitu aku insecure juga lah, ngapain kamu cerita ke aku gitu kan. Sedangkan aku cuman bisa bahasa Inggris gitu loh. Ngapain kok nggak dia aja yang diterima di sini gitu. Terus tapi dia balik lagi, tapi nggak tahu ini keputusan dari BKN kayak gitu. Ya, jadi kan sebenarnya memang ada sih orang-orang yang seperti itu. Jadi kan sebenarnya nggak ikut campur untuk penempatan. Gitu. Aku juga dapat kesan yang kayak gitu. Loh, Masnya dari UNER kok bisa masuk ke Kemenak? Yeah. Pertama kali aku datang ke Kemenak Kota Kediri itu kayak gitu. Iya, banyak sih teman-teman kalau di Kanwil juga kayak gitu. Kok bisa? Lah, sekarang aja masih aku kayak kamu saudaranya siapa di sini gitu. Padahal CPNS kan murni bener-bener nggak ada saudara kayak gitu. Iya sih. Ya memang pertanyaan gitu pasti ada semua lah. Iya, dimanapun. Ya. Jadi kalian kalau nanti mau jadi PNS jangan kaget ya kalau dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Awalku masuk Kemenak itu juga aslinya cuma itu sih. Jadi biar nggak dapat pertanyaan kayak gitu. Soalnya orang tua juga PNS kan gitu. Jadi untuk menghindari dapat pertanyaan itu oke lah, aku ngambil instansi lain. Ya tapi tetap aja masih dapat pertanyaan yang sama. Saudaranya siapa? Jadi baterainya sempat habis, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana? Sampai ini ditanya orang tua kamu PNS ya? Oh iya. Ya itu sih. Kalau itu kan alasanku. Nggak pengen dapat pertanyaan itu, tapi ya akhirnya walaupun masuk Kemenak pun ya akan dapat pertanyaan itu. Nah, kalau Mbaknya sendiri ada orang tua PNS atau gimana? Enggak sih. Nggak ada sama sekali. Terus kok mau jadi PNS itu apa alasan utamanya? Dorongan orang tua. Soalnya biasanya kalau orang tuanya PNS pasti mendorong anaknya PNS. Ini enggak sih. Oke. Nah, ini pertanyaan buat kalian yang lihat. Kenapa kalian jadi PNS? Ingin jadi PNS? Iya, sebenarnya ya enak di swasta. Ya cuman beban kerjanya pasti ya beda lah. Banyak di swasta. Ya kalau kalian penontonku yang biasanya lihat story di Instagramku ya pasti kaget. Wih enak yo kerja ini. Ya percayalah, aku udah kerja dan aku udah mengerjakan, udah menyelesaikan, jadi baru santai kayak gitu. Nggak berarti semua PNS enak ya kerjanya gitu, enggak. Semua itu punya beban kerja masing-masing dan udah selesai. Kalau udah selesai ya baru gitu loh. Terus kalau di Kanwil kan pasti membawahi banyak kabupaten kota. Itu tergantung formasinya juga. Banyak teman-teman yang kerjanya nyantai ada, tapi untuk teman-teman yang kerjanya nggak nyantai, yang bisa full sampai 12 malam gitu pun banyak, yang kayak verifikasi data kayak gitu. Iya sih, benar. Jadi tergantung formasi yang kalian ambil juga. Kalau kira-kira nanti kerjanya susah nggak ya kayak gitu? Ya berarti sebelum kalian daftar lihat dulu tuh si formasi yang kalian ambil. Benar. Kalian pengen gimana? Kalian pengennya kerja yang nyantai atau kerja yang nggak nyantai, itu bisa dilihat dari formasi awal. Soalnya kalau di jurusanku sistem informasi itu pun juga bisa banyak pilihan di Kemenak itu. Ada pengolah data, ada pengolah barang milik negara, ada kan? Pengolah BMN barang milik negara, sama itu satunya di rumah sakit haji, entah lupa aku formasinya apa. Nah kok ya aku milihnya yang di pengolah data, soalnya tulisannya kantor wilayah Jawa Timur, ya tak pikir kantorku bakal di situ. Padahal ya enggak. SK keluar eng. Terus aku sekarang mau tanya sama kamu, selain belajar, kan pasti belajar kan, SKP, SKD, itu ada hal lain nggak selain belajar? Aku waktu itu ya, jadi lagi posisi diputusin sama pacar. Wih, curhat ya. Lagi diputusin sama pacar, lagi patah-patah hatinya. Jadi mengisi waktu ya cuman tahajud, dan di situ aku cuman doa waktu tahajud itu ya. Aku kepingin masuk Kemenak karena aku pengen membantu dakwah agama. Wih. Dan langsung diijabah dong. Sekarang aku di Bimas bantu buat podcast, yaitu dakwah agama. Wow. Itu kayaknya emang ngaruh juga sih niatnya kita. Iya sih. Aku niatnya kenapa di Kemenak itu salah satunya dulu selain dari orang tua ya. Ya udahlah nggak apa-apa aku di Kemenak, nanti aku ketemu orang-orang yang baik bisa ngebimbing aku untuk jadi orang yang lebih baik kayak gitu. Dan alhamdulillah keterima kan. Iya. Aku juga doa gitu, dikumpulkan dengan orang-orang baik. Iya bener. Aku di Bimas kumpulanku ustadz semua. Iya,
Iya. Jadi Itu sih. aku ngerasa kayak orang yang nggak tahu agama banget gitu di dalam ruangan. Aduh, ya itulah. Jadi, kalau kalian masuk ke Kemenak pasti kayak gitu sih. Niatnya sih, niat awal. Kalau kalian mau di Kemenak ya niatnya apa kayak gitu. Benar-benar. Selain belajar berarti kan kita harus Mendorong dengan doa. ya ibadah itu nomor 1. Ya. Jadi selain Doa, restu orang tua juga sih kalau aku ya. Restu orang tua pasti ibadah kita kayak gimana gitu. Ya ini pertanyaan ini juga ditanyakan sama yang kemarin tak undang ke sini, dia juga penyuluh Kristen, dia juga bahkan berdoa seperti itu sih, sama sih. Jadi berarti kita kan juga dari niatnya kita masuk di instansi itu apa kayak gitu. Gitu. Jadi kalau podcast kemarin itu agama lain pun bisa masuk ke Kemenak, kalau di sini ya kalau kalian udah ya di podcast kali ini intinya kalian harus doa juga sesuai dengan agama kalian masing-masing untuk bisa masuk ke Kementerian Agama. Iya, niatnya Itu sih. apa kayak gitu. Ya. Terus habis gitu ada ribet nggak setelah habis SKB itu? Yang persyaratan-persyaratan nyari surat sehat, nyari surat SKCK. Untuk itu aku kan waktu itu posisi di Pasuruan. Jadi di Pasuruan itu lebih dulu tutupnya. Untuk Kabupaten Pasuruan. Kan aku di RSUD jadinya. Untuk tes urin, tes apa lain-lain. Apalagi kan masa pandemi Covid gini ya. Jadi ke RSUD itu agak iya, agak wanti-wanti juga. Dan di Pasuruan tutupnya lebih cepat. Jadi aku next weeknya, minggu depannya aku baru ke RSUD. Untuk tutupnya H-4 lah. H-4 penutupan waktu persyaratan yang upload itu. Iya, itu pun kan juga kita masuk ke grup juga telat kan. Ibaratnya udah H+ berapa pengumuman ada itu baru dibuatkan grup sama Kanwil kan. Itu pun kalau kita nggak mendesak Kanwil juga tidak akan ada itu grup. Iya. Itu berkat kamu ya, Shel. Jadi mungkin karena alasan itu aku ditaruh di Kediri. Iya. Karena kamu merontak. Ya pokoknya masih dapat pekerjaan kan gitu kan daripada nganggur. Ya soalnya beneran masa pandemi ini ya untuk aku yang cuman usaha di studio ini ya kerasa banget sih. Penurunan pendapatannya itu sangat drastis. Biasanya kalau ada buku tahunan ada apa itu penghasilannya wah sampai aku menghindar sekali PNS. Opo PNS gajinya sepene. Tapi aku menelan udah aku sendiri untuk jadi PNS. Sekarang jadi PNS ya. Oke, kayaknya udah sekian dulu aja podcast kita kali ini. Jadi untuk ya apa namanya kata-kata mutiara atau wise atau advice untuk mereka yang akan menjadi pejuang NIP tahun ini. Ya, untuk teman-teman yang bakalan daftar CPNS tahun ini, yang pertama untuk pemilihan formasi dulu ya. Pemilihan formasi itu butuh kalian notice juga. Soalnya untuk jurusan pasti disesuaikan sama jurusan kita. Jangan milih yang banyak-banyak. Kalau misalkan pengolah data dari sistem informasi, dari kamu jurusan apa? Sistem informasi. Sistem informasi itu pasti kan banyak ya. Dari biasanya ada apa? Statistik gitu juga ada nggak sih? Kalau yang dibutuhkan waktu itu teknik komputer, sistem informasi sama perkantoran kalau nggak salah. Ya, itu kan banyak. Ada 3 formasi. Kalau saranku sih pilih yang satu aja, maksimal 2 lah. Dan itu yang lebih ke kita, lebih ngaruh ke kita. Misalkan pengolah data kan dari sistem informasi itu lebih ngerti daripada perkantoran. Itu jadi milih yang kayak gitu aja, yang jadi untuk jurusan yang beda otomatis akan lebih ngedown gitu ya ilmunya ya. Gitu. Oke, paham maksudnya. Terus apalagi? Yang kedua untuk belajar pasti SKD pasti kalian harus belajar. Terus kalian lemahnya di mana? Kalau aku di TWK aku belajar nge-push belajarku di TWK. Gitu sih. Aku udah belajar TWK pun nilaiku cuma 110. Nggak bisa lebih tinggi dari itu. Aku belajar TWK 70. Tapi emang bener-bener yang aku belajar itu TWK. TIU sama TKP aku nggak belajar sama sekali. Kalau TIU sih aku cuman belajar caranya aja sih, nggak belajar kayak ngapalin soal itu enggak. Jadi cara kalau soal kayak gini caranya ngerjainnya gini, kalau soal ini kayak gini. Aku nggak belajar sama sekali TIU ya, inget yang 2018 itu. Karena sudah ada pengalaman di 2018 ya. Udah pengalaman udah belajar mati-matian di 2018. Jadi untuk 2019 paling juga soalnya sama kayak gitu. Untuk
paling beda nilai apa kayak angka gitu aja. Untuk SKB-nya kalian harus belajar. Kalau di Kemenak emang kan ada 3 wawancara, praktek kerja sama psikotes. Kalau untuk psikotes ya sama aja sih sebenarnya, sama kayak SKD. Ada matematikanya juga kayak gitu, ada jika maka, logisme gitu, silogisme gitu. Itu silogisme itu yang aku agak kesusahan sih, pengakuan. Iya itu. Untuk wawancara kita tergantung tema per tahun, kayaknya ada tema per tahun, ada tema pasti. Bakalan tetap kayaknya tahun ini kayaknya soalnya dari 2018 kan moderasi beragama. 2019 juga masih sama. Iya, kayaknya sama tahun sih. Ini juga itu masih sama moderasi beragama. Belum ada wacana yang digaungkan oleh Kemenak. Jadi untuk kita yang udah jadi PNS pun dari ini masih CPNS acaranya pun masih bimbingan teknis moderasi beragama. Jadi kayaknya moderasi beragama masih jadi tagline-nya Kemenak deh untuk tahun ini. Jadi ya banyak baca moderasi beragama itu apa sih kayak gitu. Banyak referensi aja tentang moderasi beragama. Banyak baca. Terus yang membaca, kalau teman-teman bener-bener pengen di Kemenak ya banyak mengaji lah kalian itu. Terus artinya meskipun kita basicnya bukan dari universitas yang Islam atau dari anak pondok, itu baca kan Al-Quran pasti sebelahnya ada artinya kan, itu bacalah. Nanti lama-lama juga pasti kalian hafal tahu gitu. Kayaknya yang bakal di highlight tetap Al-Maidah deh nanti kayaknya. Jadi perbanyak baca Al-Maidah. Al-Maidah soalnya dia ada cara untuk menjadi pemimpin juga di situ. Iya sih benar. Jadi untuk efisiensi, jadi kalian harus bisa menciptakan sistem belajar yang efisien. Jadi jangan asal belajar karena jangan asal belajar, ada semua tips triknya. Itu menurutku buang-buang waktu sih. Gitu. Karena otak kita pun masih punya limit gitu loh. Iya benar. Jadi ya itulah. Udah, cuman segitu aja. Untuk praktek kerja lebih ke kalian punya skill apa, itu sangat butuh nanti di tempat kerja yang baru. Skill apa itu juga sebagai nilai plus kita untuk di depan pewawancara. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan sekarang masih setengah-setengah ya ditingkatkan lagi belajarnya. Kalau belum bisa sama sekali ya belajar aja sedikit-sedikit. Kalian nanti kan bisa jawab, bisa kayak gitu meskipun sedikit. Paling tidak kalau misalkan kalian baru bisa sedikit, kalian harus mengasah skill komunikasi kalian. Ya benar. Jadi gimana caranya menutupi kata-kata sedikit. Saya bisa walaupun sedikit. Nah itu tuh jangan ada kata-kata seperti itu. Saya bisa, tapi kalau bisa jangan ada tapi. Jadi saya bisa kayak gini walaupun itu hanya sedikit, tapi kan orang yang nggak tahu pasti nggak akan tahu. Kalau sebutin aja bisanya itu apa. Jangan pakai tapi gitu, jangan. Saya bisa ini di bagian ini kayak gitu sih. Oke. Sudah cukup? Sudah. Oke. Untuk podcast masalah CPNS kali ini mungkin akan kita akhiri sampai di sini dulu. Dan kalau kalian ada pertanyaan, terutama untuk yang tentang Kemenak, bisa langsung ditanya ke Mbak Neni. Kalau yang arsiparis mungkin ke Instagram Mbak. Instagramnya apa? @nenisusan. Oke. Kalau untuk aku ya sudah tahu sendirilah ya, Selby Agi. Jadi udah hits ya. Sekian dulu podcastnya, dan untuk podcast yang lain silakan ditunggu dulu. Makanya jangan lupa untuk subscribe, dan juga kalau misalkan video ini bermanfaat silakan di like dan di share ke teman-teman kalian yang juga akan menjadi pejuang NIP tahun ini. Dan see you, dadah.